Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua dan bersyukur karena kita masih bisa beribadah lagi. Pagi hari ini saya ajak kita semua untuk belajar bersama-sama firman Tuhan dari satu tema, rindu menuju akhir perjalanan, menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, rindu menuju akhir perjalanan, menjadi saksi Kristus. Saya teringat satu peristiwa kurang lebih 11 tahun atau 10 tahun yang lalu. Saya duduk bersama-sama dengan seorang bapak, ya dia bukan orang Kupang gitu. Dan awalnya dia bukan seorang Kristen, dia menikah dengan seorang perempuan Kristen, perempuan ini orang Kupang. Dan karena menikah, maka perempuan ini ikut agamanya dia. Saya cukup dekat dengan keluarga ini, ya. Dan lalu mereka menikah, mereka punya 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dan anak perempuan ini waktu dia SMA, dia bersekolah di Kupang dan entah bagaimana ceritanya dia menjadi Kristen tanpa diketahui oleh dia punya bapak mama maupun dia punya saudara laki-laki. Dia senang ikut persekutuan doa, kalau di sekolah ada ibadah-ibadah dia ikut tanpa orang tuanya tahu, begitu ya. Nah, lalu dan mamanya dia, ya istri dari suami ini, dia sering sembunyi-sembunyi baca Alkitab, nyanyi-nyanyi lagu rohani gitu ya, lagu-lagu gereja. Dan saya sering lihat gitu, dia sembunyi-sembunyi di kios baca Alkitab, menyanyi gitu. Berapa tahun kemudian, ya mereka sekitar 20-an tahun kemudian mereka pindah ke satu daerah di dekat kota tua, kota Kupang lama situ. Dan sekitar 10-11 tahun yang lalu ketika saya ketemu, ada acara di keluarga itu, duduk cerita dengan dia, duduk berempingan bercerita, dan dia bilang sekarang saya sudah Kristen. Lalu saya kaget, saya tanya, kenapa bisa jadi Kristen? Bagaimana ceritanya bisa jadi Kristen? Dia cerita, satu malam dia bermimpi. Dia bermimpi, lagi berjalan, istrinya sudah jalan lebih dulu, dia ikut dari belakang, jaraknya agak jauh dari istrinya. Lalu tiba-tiba dia sampai di persimpangan jalan, dan dia bingung, mau jalan ikut mana, belok kiri, belok kanan, maju atau mundur. Dan ada satu suara di hatinya dia bilang begini, dia dengar suara itu bilang, ikut jalan istrimu. Ikut jalan istrimu. Dia juga bingung maksudnya apa. Tapi dia cerita, setelah dia bangun, dia bilang pada istrinya, tanpa dia punya istri itu kasih respon apapun, dia bilang begini, saya mau jadi Kristen. Istrinya juga kaget gitu. Tapi dalam hati bersyukur dan akhirnya dia dibaptis dan menjadi Kristen. Dari cerita ini ya kita tahu bahwa perempuan ini atau istri ini ya, istri dari suami ini, walaupun dia sudah tidak jadi Kristen, tetapi dalam hatinya dia punya kerinduan yang besar untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Ada satu rasa rindu yang Tuhan taruh di hatinya dia, dan dari pengalaman-pengalaman dia rindu untuk kembali menjadi Kristen. Dan puji Tuhan, kerinduan itu kembali, dia bisa leluasa baca Alkitab, leluasa nyanyi-nyanyi lagu rohani, lagu tentang Tuhan, lagu kepada Tuhan, lebih leluasa untuk bergereja. Sampai hari ini, dalam keluarga ini, suami, istri, dan anak perempuannya tetap jadi Kristen. Mereka punya anak laki-laki 1 yang masih belum. Gitu. Dan anak itu akhirnya tidak suka dengan orang tua dan saudaranya. Ya, tapi mereka tetap berharap anaknya itu bisa kenal Kristus. Tetapi jauh lebih dari kerinduan ibu ini untuk kembali kepada Tuhan Yesus, jauh lebih dari itu adalah kerinduan Kristus untuk mereka kembali. Dan Kristus mendapatkan dia kembali, mendapatkan suaminya dan anaknya. Dan saya yakin kita semua, kita tekun beribadah, tekun belajar firman Tuhan, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Pujian penyembahan kita tadi menandakan bahwa kita sangat rindu kepada Tuhan, tapi sadarlah Tuhan lebih rindu bertemu dengan kita. Karena itu dia membuktikan kasihnya dengan dia mati bagi kita. Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Mama mengasihi Tuhan, percayalah Tuhan lebih mengasihi Bapak Mama dan saudara semua. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Mama semua, mau berapa lama kita hidup di dunia ini, di bumi ini?
Ada orang yang terlalu menderita, dia bilang, Tuhan panggil cepat-cepat, habis terlalu menderita. Gitu. Ada orang yang sakit-sakit tidak mati-mati juga. Saya satu kali pernah di satu tempat di luar Kupang, satu keluarga minta saya doakan mereka punya apa tuh, eyang atau apalah begitu. Umurnya sudah mungkin 100 tahun lebih, menderita, badannya sudah sangat kecil, sudah membungkuk begini. Begitu banyak orang yang mendoakan dia, tapi tidak mati-mati juga. Lalu satu kali saya sampai ke rumah itu, mereka bilang tolong doakan gitu ya. Saya doakan biasa aja gitu, doakan. Setelah saya kembali dari tempat itu 5 hari kemudian orang itu meninggal. Padahal saya tidak berdoa untuk dia mati gitu ya. Apakah saya pendoa pencabut nyawa? Tidak juga, nanti ada yang sakit mau ajak tolong Pak Grever berdoa untuk cabut nyawa gitu ya. Ya bukan seperti itu. Tapi kita mau berapa lama hidup di dunia ini? Saya yakin kebanyakan manusia sekarang sangat rindu tinggal di dunia ini. Makanya banyak sekali program anti-aging gitu ya. Menghambat penuaan dini. Mau hambat sampai kemana tahap akan tua. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan gitu ya. Kita akan bertambah tua. Mau dihambat seperti apapun, kita tetap akan bertambah tua, dan bertambah tua. Nah, saya pernah dengar ya, katanya di dunia ini, bukan di dunia, di Indonesia, usia harapan hidup itu laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau perempuan 74 tahun, laki-laki 70 tahun. Usia harapan hidup. Ya, sekarang coba hitung-hitung yang muda-muda berapa tahun lagi berharap tinggal di Indonesia. Kalau mau lebih tua, coba keluar Indonesia. Itu biasanya lebih lama. Ke Jepang itu sampai ratusan tahun. Tapi tetap akan mati juga gitu ya. Tapi yang uniknya, itu di Indonesia ya, di NTT, khusus di NTT, usia harapan hidup itu, kalau laki-laki 65 tahun, perempuan 69 tahun. Tetap perempuan lebih lama dari laki-laki. Satu penelitian tentang penyakit stroke. Potensi laki-laki kena stroke lebih tinggi dari perempuan. Mungkin itu karena itu makanya perempuan usianya lebih lama. Kenapa laki-laki lebih mudah kena stroke dari perempuan? Mungkin banyak istri-istri lebih cerewet, makanya laki-laki stres gitu. Sehingga gampang kena stroke. Berarti harus bertobat lebih banyak ibu-ibu gitu ya, supaya menolong suami-suaminya gitu. Nah, itu cerita di sana ya. Tapi apapun juga itu, coba kita tanyakan pada diri kita jujur dengan diri kita. Kita lebih rindu tinggal di mana? Di bumi atau di surga? Karena mau tidak mau, itu akan menjadi pilihan yang mengganggu pikiran kita. Dalam setiap masalah, tantangan, penderitaan yang kita alami, itu akan mengganggu kita. Biasanya kerinduan itu makin besar. Rindu itu berarti misalnya orang rindu ke satu tempat, itu makin besar karena di tempat sekarang dia tinggal, dia sangat menderita. Dan dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Makanya dia rindu suatu tempat yang baru. Bisa jadi Tuhan senang, bukan tanda kutip ya. Kita menderita untuk kita benar merindukan surga, merindukan dia. Saya ajak kita membaca 3 ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang merindukan kedatangannya. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan. Ini sebuah tulisan Rasul Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius. Kenapa dia muda? Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, surat pertama Paulus kepada Timotius, Paulus katakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan. Timotius itu punya masalah yang sangat besar dengan kepercayaan diri. Dia orang yang sangat pemalu, penakut. Paulus itu mementoring dia, membimbing dia begitu rupa. Menguatkan dia untuk dia maju menjadi seorang penatua, seorang pemimpin gereja. Tapi dia punya tantangan yang besar. Nah, ceritanya kapan Paulus ketemu dengan Timotius? Paulus ketemu dengan Timotius waktu Paulus pergi ke Listra.
Di situ dia ketemu dengan Timotius. Timotius ini anak dari kawin campur ya. Mamanya Yahudi, bapaknya orang Yunani. Dan di kalangan orang-orang di Listra, mereka kenal Timotius sebagai orang yang sangat baik. Lalu Paulus menginjili dan Timotius bertobat. Timotius mengikuti Paulus. Dan dia menyaksikan menurut 2 Timotius 3 ayat 11. Menurut 2 Timotius 3 ayat 11, di situ Paulus katakan bahwa engkau telah melihat segala penderitaanku. Timotius belajar dari cara hidup Paulus, meskipun Paulus begitu menderita, mengalami tantangan yang sangat berat, Timotius menyaksikan Paulus tetap bertekun di dalam Tuhan. Nah, sehingga Paulus berkata kepada Timotius, anakku yang kekasih. Menurut 1 Timotius 1 ayat 2, engkau anakku yang kekasih. Tentunya ini bukan anak biologis. Gitu. Timotius itu anak rohani dari Rasul Paulus. Nah, kalau kita lihat keadaan sekarang ini Bapak Mama Saudara, ada beberapa gereja yang menganut misalnya Bapak rohani, Mama rohani gitu. Itu hal yang sangat baik, tidak ada salah dengan itu. Tetapi kalau itu muncul karena orang tua gagal mendidik anak-anak, itu sebuah keprihatinan yang sangat besar. Tuhan merindukan, Tuhan berharap orang tua yang punya anak biologis itu juga menjadi anak ideologis. Apa arti anak ideologis? Anak didikan orang tua itu, dan juga anak rohani dari orang tuanya. Orang tua meneruskan tradisi iman kepada anak-anaknya. Tapi di dalam fakta realita hidup kita, banyak orang tua itu gagal menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak hanya menjadi anak biologis dari bapak mama, tapi dia anak ideologis dari YouTube, dari medsos, dari teman-teman sepergaulannya. Dia juga menjadi anak rohani dari orang-orang yang rohaninya tidak jelas. Akhirnya orang tua sendiri bingung begini. Ini siapa po anak ya, beta ajar lain dia bikin lain. Ya karena begitu. Anak gagal mencontohi orang tuanya. Ini masalah kita, ini bukan hal yang biasa-biasa. Ini sangat serius. Makanya kalau Bapak Mama perhatikan baik-baik, pesan firman Tuhan yang terakhir, ayat terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yang terakhir itu namanya kitab Maliaki. Ayat terakhiran Maliaki itu adalah Maliaki 4 ayat 6. Di situ pesan Tuhan yang terakhir adalah supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Supaya aku jangan datang dan menghancurkan bumi. Sedangkan ayat pertama dimulai dalam perjanjian baru, setelah Matius kemudian Lukas. Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17, ketika Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis, Tuhan bilang, aku akan berikan roh Elia kepadanya. Apa itu roh Elia? Roh yang mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Pikiran orang durhaka kepada pikiran orang benar. Ada suatu masalah yang sangat serius dengan masalah hati Bapak ini. Ini jangan dianggap sepele. Jangan dianggap ya orang lain begitu kita ikut saja. Jangan. Kalau Tuhan kasih pesan yang terakhir dari Perjanjian Lama dan pesan pertama dari Perjanjian Baru, berarti masalah keluarga itu sangat serius. Jangan anggap remeh. Kenapa Timotius itu menjadi anak rohaninya Rasul Paulus? Karena bapaknya bukan orang yang percaya pada Tuhan. Dia gagal melihat contoh dari bapaknya. Tetapi Paulus dalam 2 Timotius 1 dia katakan bahwa engkau dibesarkan oleh imanmu dari iman mamamu dan iman nenekmu Lois. Iman mamamu Eunike dan iman nenekmu Lois. Dia dibesarkan oleh iman orang tua mamanya walaupun dia gagal dari bapaknya. Karena itu mama-mama jangan berhenti berdoa untuk keluarga. Perempuan itu tiang pendoa dalam keluarga. Anda saja. Kalau perempuan itu tidak urus rumah tangga, perempuan itu gagal berdoa untuk keluarga, pasti keluarga itu hancur, pasti. Mau buktikan, lihat keluarga sendiri. Lalu lihat keluarga tetangga. Mama-mama perempuan itu tiang pendoa. Tidak, karena itu kita mengerti, Tuhan utus Hawa mendampingi Adam. Hawa mendoakan Adam, Hawa menjadi penolong bagi Adam. Menyertai Adam dalam menjalankan perintah Tuhan, kelola Taman Eden ini. Maka ketika Hawa jatuh, Adam jatuh. Ketika Hawa gagal berpegang pada firman Tuhan, keluarga itu berantakan. Di luar sana ada orang bilang begini, seorang laki-laki boleh jadi pejabat di luar, dia boleh menjadi decision maker, pengambil keputusan, tetapi keputusan tertinggi dan paling berpengaruh adalah keputusan di tempat tidur. Apa maksudnya? Keputusan istri bagaimana pengaruhi suaminya. Itu lu mau jago di atas sana, istri pengaruhi suami, lu akan selesai. Bagaimana Simpson bisa jatuh? Karena keputusan di tempat tidur dengan Delila.
Bagaimana Salomo bisa jatuh? Keputusan 1000 istrinya pengaruhi dia. Perempuan itu punya pengaruh yang sangat besar. Mungkin. Perempuan itu Tuhan kasih karunia yang sangat besar. Nah, mari kita lihat sekarang tentang kata rindu dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Bagi mereka yang merindukan kedatangannya. Kata Paulus bahwa sekarang telah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Lalu dia tutup dengan, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya dulu masih kecil, saya ingat, saya punya mama paling sering bercerita kepada kami. Baik cerita dongeng maupun cerita firman Tuhan. Cerita dongeng yang saya ingat sampai sekarang adalah cerita Batu Badaun. Ada yang pernah dengar cerita Batu Badaun, anak-anak sekarang? Mungkin hanya dengar cerita dapat lempar batu. Dari Bapak dan Mama. Batu Badaun itu cerita yang sangat seru. Kami sampai membayangkan batu besar buka mulut telan gitu. Sangat seru. Bapak saudara, ini kebiasaan yang sangat baik bagi anak-anak kita, tapi ini sudah hilang. Cerita dongeng dari orang tua kepada anak-anak itu mempengaruhi daya imajinasi anak dan daya kreativitas anak. Itu sangat penting, tapi kita sudah banyak meninggalkan cerita dongeng. Bukan berpegang pada dongengnya, tapi ajaran-ajaran moral dan melatih anak untuk berimajinasi. Itu sangat penting. Makanya anak sekarang tuh kurang kreatif. Dan kreatif itu yang salah-salah punya gitu. Nah, cerita tentang Batu Badaun. Lalu yang kedua, mama saya sering cerita tentang anak yang hilang dalam Lukas 15. Itu kami dengar sampai nangis-nangis begitu, terharu. Dan sekarang saya rindu untuk bisa dengar cerita-cerita seperti itu. Tapi ya sudah tua. Dan mau bertemu dengan mau bercerita, mungkin waktunya sudah semakin sedikit. Tapi inilah yang saya bilang tentang kerinduan. Kerinduan itu artinya kita punya sesuatu rasa yang besar untuk ke satu tempat atau bertemu dengan seseorang atau mengalami satu situasi. Itu kerinduan. Sehingga kita tidak tenang, tidak betah, tidak bisa bertahan lama di tempat ini sekarang ini. Karena kita rindu ke satu tempat yang baru, kita rindu ketemu dengan orang lain, kita rindu mengalami situasi yang baru. Itulah rasa rindu. Tapi apakah itu kerinduan yang Rasul Paulus omong di dalam 2 Timotius 4 ayat 8? Apa maksudnya itu? Apakah rasa rindu hanya manusia Tuhan, beta susone betah di bumi ini, terlalu banyak masalah penderitaan, beta mau ke sorga? Apakah berhenti di situ rasa rindu itu? Tuhan, beta sumpah, beta sudah tidak betah dengan ini rumah tangga, dengan ini keluarga, dengan ini pekerjaan, dengan ini lingkungan, dengan ini gereja. Bawa beta ke tempat lain. Apakah kerinduan hanya semacam itu? Kata rindu yang dipakai Rasul Paulus ketika menulis 2 Timotius 4 ayat 8 berasal justru kalau sekarang misalnya saya tanya Bapak Mama teman-teman semua, rindu bahasa Inggrisnya itu apa? Mungkin ada yang bilang long for, looking for, desire, passion atau apapun juga. Tapi uniknya kata rindu yang ditulis dalam bahasa Yunani di 2 Timotius 4 ayat 8 adalah agapao. Agapao itu kata kerja dari kata benda agape. Apa maksudnya? Kata agapao atau agape ini juga yang dipakai dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar agape, agapao Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan juga kata yang diucapkan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 43. Kasihilah sesamamu, agapaolah sesamamu. Lalu apa arti kita agapao kedatangannya? Apa maksudnya? Kata agapao itu menggambarkan begini, sesuatu yang dilakukan, pengorbanan yang diberikan tanpa menuntut imbalan. Sesuatu yang dilakukan tanpa pamrih, tidak menuntut-nuntut, tidak berhitung-hitung. Artinya, kalau kita bilang kita merindukan kedatangan Kristus, kita beribadah tanpa menuntut berkat. Tuhan, kalau Tuhan sudah berkati beta, besok ibadat lagi. Beta berbuat baik dengan lu, kalau lu sudah balas beta berhenti 7 turunan bepuku batu tidak akan tolong lu. Itu bukan merindukan kedatangan Tuhan. Kita, kalau Bapak mungkin yang sempat nonton ikut di FB atau yang kebaktian tengah minggu pada 19 September yang lalu, beta berbagi tentang bagaimana kita, Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius, kalau tidak salah berapa ya, Matius 6 ayat 32-33, Yesus katakan bahwa kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Kalau engkau hanya menolong orang yang menolongmu, apakah jasamu? Orang berdosa pun lakukan itu. Artinya begini, kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kamu tetap berdosa. Kamu tetap berbuat dosa.
Yang Tuhan minta, kata jasa di situ itu diartikan dari kata grace. Kalau kamu menolong orang, harus ada anugerah di situ. Apa arti anugerah? Walaupun dia buat jahat kepadamu, kamu tetap berbuat baik kepada dia. Itu maksudnya. Itu makanya Yesus bilang, barang siapa tampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Barang siapa minta bajumu, kasih juga jubahmu. Barang siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Jangan hitung-hitung. Itu artinya kamu merindukan agapao, kedatangan Kristus. Nah, kita ini sudah terjebak dengan suka berhitung-hitung. Mungkin karena sekarang kita dipengaruhi dengan ilmu ekonomi dan bisnis. Semua serta hitung-hitungan. Banyak orang lebih suka masuk kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini bukan endorse FEB ya. Sedikit sekali orang yang mau masuk di ilmu-ilmu yang tentang kemanusiaan gitu ya. 2 Timotius 1 ayat 13, Paulus menyampaikan kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peganglah. Nah, 2 Timotius 1 ayat 13, Paulus bilang kepada Timotius, berpegang. Apapun yang terjadi, berpegang pada ajaran yang sehat. Berarti ada banyak ajaran yang tidak sehat. Banyak sekali. Saya mau kasih contoh satu hal begini. Pak Mam mungkin sering mendengar atau sering kasih motivasi kepada orang. Be yourself, be yourself. Gitu. Jadilah dirimu sendiri, kamu bisa. Kalau kamu berusaha pasti kamu bisa. Apakah itu benar? Siapa yang berani katakan itu salah? Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu berusaha kamu pasti bisa. Siapa yang berani katakan itu salah? Mungkin tidak ada yang berani, karena memang kelihatannya benar. Tapi itu menurut saya tidak alkitabiah. Tuhan bilang kepada kita bukan be yourself. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu pesan firman Tuhan. Tuhan bukan katakan kalau kamu berusaha kamu pasti bisa. Tidak. Tuhan katakan terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan ajar. Kita tanpa sadar ini banyak sekali ajaran sesat di sekitar kita. Ajaran-ajaran yang sebenarnya memungkiri tentang Kristus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5, Bapak-Ibu Saudara, di situ Paulus ingatkan kepada Timotius. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Paulus menasihatkan kepada Timotius, di dalam 2 Timotius 3, banyak sekali manusia di akhir zaman itu yang hidupnya menyimpang dari firman Tuhan. Saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan secara detail di 2 Timotius 3, tapi saya mau kutip satu ayat ini saja. Banyak sekali dibilang ada yang tidak tahu berterima kasih, ada yang sok tahu segala macam di situ. Tapi yang unik saya ajak di ayat 5 dari 2 Timotius 3, kata lahiriah itu berasal dari bahasa, kalau mungkin kita bingung, apa maksud lahiriah? Apa maksudnya ibadah secara lahiriah? Apakah sekarang ini yang kita duduk beribadah ini ibadah yang lahiriah? Mungkin orang lebih mengerti lahiriah itu ya yang kelihatan ini, begitu, terlihat begitu. Kata lahiriah di 2 Timotius 3:5 ini dari terjemahkan dari bahasa Yunani morphosis. Kalau Bapak pernah mungkin yang adik-adik yang di sekolah belajar metamorfosis, perubahan dari ulat menjadi ulat, kepompong, kupu-kupu dan seterusnya. Metamorfosis, perubahan wujud. Artinya mereka itu beribadah hanya lihat saja beribadah gitu. Misalnya sekarang ada yang duduk beribadah, kita lihat oh ini orang rajin beribadah. Pulang dia maki semua orang yang salah di jalan habis. Keluarganya dia maki habis-habisan, tapi di gereja beribadah. Minta izin misalnya WL menyembah Tuhan, menangis-nangis, gemetar-gemetar. Semua orang yang di sana sekarang lagi misalnya fenomena gemetar-gemetar, tapi dia pulang semua orang gemetar dan dia di jalan. Dia sampai rumah, bunyi bel, pagar terbuka, pembantu anak semua sudah gemetar. Bapak tua sudah datang, masuk kamar. Saya dengar ada satu orang yang dia pemimpin satu persekutuan. Berhasil sukses secara materi, tapi dia anak tuh benci dengan dia. Kalau dia anak dengar itu, Bapak tua Otto sudah datang, semua sudah lari masuk kamar. Tapi dia pemimpin persekutuan. Dan kelihatan secara materi sangat diberkati, orang kaya raya, tanahnya banyak, mobilnya tidak tahu berapa. Kalau kita mengukur orang dari lahiriah, kita sesat. Kalau kita mengukur orang dari bagaimana dia punya kemampuan, punya karisma dalam menyembah Tuhan, berkhotbah. Kalau hanya dari situ kita sesat. Firman Tuhan bilang mereka terlihat lahiriah beribadah.
Tapi sebenarnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Saya tidak sedang mendiskreditkan atau merendahkan orang-orang yang memimpin, bukan. Dengan ini juga saya bilang, Bapak Mama jangan langsung percaya saya ketika saya berkhotbah. Gitu. Orang sering bilang, tinggal dengan dia 1 minggu ke 1 bulan baru tahu. Maka banyak orang bilang begini, dia di atas mimbar saya dia jago. Tapi selain itu parah. Gitu. Makanya orang sering bilang, pergi gereja, tidak pergi gereja, sama sah. Ibadah tidak ibadah, sama sah. Karena memang begitu. Kok apa yang dilakukan orang dunia, orang di gereja buat yang sama. Gitu. Tidak ada bedanya. Saya tidak sedang bilang orang yang sakit, kita tidak doakan dia untuk sembuh, tidak. Tapi kalau orang yang tidak percaya Kristus sakit, pasti minta sembuh, pasti. Saya pernah alami. Dan orang yang beribadah pada Tuhan, kalau sakit perhatikan, hanya minta sembuh, sama sah. Nanti kita akan lihat sebelumnya, bagaimana Paulus dia bilang, darahku saat kematianku sudah dekat. Dia tahu dia semua mati. Tapi dia tetap setia, dia bilang telah tersedia mahkota kehidupan bagiku. Tetap bertekun sampai akhir. Rasul Yakobus yang mati di penggal, kalau Bapak mau baca ceritanya di Kisah Para Rasul. Dia rasul pertama yang mati martir. Ketika dia berjalan menuju tempat untuk dipenggal kepala, ada orang yang kawal dia. Dan orang yang tangkap dia dan kawal dia. Sepanjang jalan menuju tempat pemenggalan, dia injili ini orang. Akhirnya ini orang dengar berita Injil bertobat, lalu dua sama-sama dipenggal. Tetap setia sampai akhir. Bapak Mama Saudara, beta mau kasih tahu dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang terhilang dari gereja Tuhan, baik gereja organisasi maupun gereja pribadi tubuh Kristus, yang hilang adalah rindu menderita bagi Tuhan. Itu hilang. Semua orang mau yang berkat-berkat, yang senang-senang sah. Karena dunia termasuk gereja sedang dihantam oleh hedonisme, kenyamanan, mau nyaman, mau enak. Menderita sedikit, cengeng, jadi Kristen yang cengeng. Menderita sedikit, sakit sedikit, mengeluh, marah dengan Tuhan. Beta pernah alami itu. Dia bilang kalau Tuhan tidak sembuhkan beta percaya Tuhan tidak ada. Dan itu beta omong bukan hanya di mulut, dengan sepenuh hati. Karena beta sangat menderita. Beta hubungi orang-orang untuk tolong doakan beta sakit, dong mulai nasihati. Seperti kita kan kalau dengan orang sakit kita nasihati banyak, beta bilang begini. Lu omong enak, karena lu tidak alami apa yang beta alami. Sama, itu beta tekun melayani full time untuk Tuhan. Gitu. Ya menderita itu tidak enak. Tapi Yesus janjikan, kamu ikut saya, pikul salib. Bukan saya pikul salib, pertama, sangkal diri saya sakit, apalagi pikul salib lagi. Tapi itu harus kita lakukan. Yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 5 dia bilang begini, jauhi mereka itu. Jauhi orang-orang yang terlihat hanya beribadah, bentuknya beribadah, tapi hatinya tidak percaya kekuatan ibadah itu. Kata jauhi dari bahasa Yunani apotrepo. Apotrepo itu diartikan begini. Jalan-jalan ketemu, jauhi berbalik arah. Berbalik. Jangan jalan dengan dia. Ini tidak berarti bahwa kita jangan bergaul dengan orang-orang berdosa. Bukan. Bergaul dalam arti gini. Jangan bergaul, ada nasihat firman Tuhan, jangan bergaul. Jangan bergaul artinya jangan habiskan banyak waktu dengan dia. Nanti nasihat yang lain bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Boleh ketemu say hello, bukan pas dia langsung kita menyimpang. Dia bilang ini orang Kristen pun culas lah. Bukan. Senyum, halo, hai, give vibes, pause, biasa sah. Tapi jangan habiskan waktu dengan dia. Kalau imanmu tidak kuat, kamu justru akan terperosok. Banyak anak laki-laki dibilang nih Bapak Mama, beta mau date orang. Bapak tua dan Mama tua bilang, dia bukan Kristen. Iya, nanti beta injili dia. Aku juga dia injil terbalik. Lu kenapa bergaul itu tuh orang yang minum mabuk, bikin dosa segala macam. Beta pibe injili dong. Ya kalau kamu tidak diutus untuk menginjili, jangan coba-coba. Kecuali kamu diutus untuk menginjili, dan dalam pertumbuhan iman kamu sudah dewasa dan kuat, kamu bisa pengaruhi, silakan. Karena memang banyak fakta juga ada orang-orang yang menikah dengan non-Kristen sebelumnya, bisa. Gitu. Kita tidak pungkiri itu. Tapi kalau mereka diutus untuk itu, jadi. Tapi kalau kamu tidak diutus untuk itu, jangan coba-coba. Aku juga kakak yang sudah balik. Jalan sudah di tangan, bukan di kaki lah. 2 Timotius 4 ayat 16. Paulus menyebutkan begini. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 16, Paulus katakan, di dalam persidangannya dia, banyak orang meninggalkan dia. Ini teringat seperti pengalamannya Tuhan Yesus.
Ketika dia diadili, ketika dia disalibkan, hampir semua meninggalkan dia. Ketika dia disalibkan, hanya tertulis dalam Alkitab ada Rasul Yohanes, Maria ibunya, dan Maria Magdalena. Kebanyakannya tinggalkan dia. Nah, tetapi yang uniknya dalam ayat 17, Paulus katakan bahwa walaupun mereka semua tinggalkan dia, Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan melalui penderitaannya itu, Injil tetap diberitakan. Dia tidak kecewa. Kalau kita kawan setia, maka ketika beta susah, kawan kas tinggal beta. Hari ini kau berhenti, tak subah kawan lain. Nah, itu kita punya pemikiran. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain? Dalam banyak fakta, Paulus itu ditolong oleh Tuhan. Kalau Bapak membaca kisahnya dalam suratnya di Korintus, juga ya dalam Filipi, dalam Timotius, dalam surat-surat yang lain, dia banyak menceritakan bahwa Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan selamatkan dia. Dia karam kapal, dia sering telanjang, dia sering berpuasa bukan karena mau berpuasa, karena tidak ada makan minum. Dia menderita, dia tetap setia ikut Tuhan. Tapi di titik ini, seolah-olah Tuhan tidak menolong dia. Tuhan biarkan dia di penjara, bahkan biarkan dia mati di penggal kepala. Sekali lagi beta mau kasih ingat, kalau kita menghitung kasih setia Tuhan hanya dari berkat materi, kita akan tersesat. Kita akan sangat mudah tersesat. Karena itulah jurus terkuat iblis untuk pengaruhi manusia. Dari apa yang bersifat materi. Dia datang kepada Hawa pakai materi, makanan. Dia uji Ayub. Dia bilang kepada Tuhan, ambil semua materi. Kasih dia penyakit, pasti dia akan kutuk Tuhan. Buktinya Ayub tetap setia pada Tuhan. Dia datang pada Yesus, mulai dengan makan. Yesus lapar, dia bilang, ubah batu ini jadi roti. Dia bilang, kamu terkenal, loncat turun. Kamu mau ini harta dunia, sembahlah aku. Itu jurus iblis. Jadi kalau kita menghitung berkat Tuhan hanya dari materi, kesuksesan, ketenaran, kita akan jatuh. Dalam 2 Timotius ini, Paulus menyatakan bahwa dia tetap berpegang kepada Tuhan, dan kita lihat bahwa penyertaan Tuhan yang terbesar bagi kita, yang mungkin seringkali kita abaikan, padahal itu yang paling besar Tuhan berikan kepada kita adalah penghiburan Tuhan. Tuhan lebih suka menghibur anak-anaknya daripada menjawab doa anak-anaknya. Mama sakit minta sembuh, Tuhan lebih tertarik menghibur kamu supaya melalui penderitaanmu orang lain percaya pada Tuhan. Ada satu anak muda, waktu saya khotbah di satu persekutuan, habis berkhotbah dia datang kepada saya, kakak tolong doakan saya. Beta tanya, doakan apa? Beta lagi sakit. Lalu beta kasih dia 2 pertanyaan. Lu pilih yang mana? Sekarang, ketika lu sakit, beta berdoa dan lu sembuh. Atau yang kedua, habis beta berdoa, lu tetap sakit, tapi lu setia datang kepada Tuhan, dan orang lain lihat, ini anak sakit dia tetap setia pada Tuhan. Lu pilih yang mana? Lalu dia diam. Karena pilihan dia itu menunjukkan di mana hatinya berada. Kalau dia pilih sakit hanya sekedar sembuh, dia hanya pikir dirinya sendiri. Mungkin setelah itu dia tidak datang persekutuan lagi. Mungkin dia datang persekutuan supaya dia didoakan dan disembuhkan. Habis itu dia sentuhi Tuhan lagi. Maka ketika beta sakit dan beta berdoa, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, beta percaya Tuhan tidak ada. Tuhan biarkan beta tetap sakit. Sampai di titik ketika beta berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau beta sakit sampai mati, beta dikubur dengan ini penyakit, beta terima Tuhan. Beta tidak akan marah. Tapi jangan biarkan sakit ini menghalangi beta untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Beta rindu melayani Tuhan dan beta rindu melayani sesama. Tuhan lebih suka melalui penderitaan kita, dia ubah cara pandang kita tentang kebenaran, tentang dirinya. Dia lebih tertarik itu. Dia lebih tertarik itu. Ada saat setelah kita punya persepsi tentang Tuhan yang berubah, Tuhan pulihkan keadaan kita. Tapi juga tidak. Paulus sampai mati, keadaannya tidak dipulihkan. Ayub, Tuhan memang pulihkan dia, tapi sebelum pemulihan itu terjadi, kalau Bapak mau ikut kisah Ayub dalam Ayub 42 ayat 1 dan 2, dia akui, itu dia masih menderita. Dia masih sangat menderita, tapi dia akui, sekarang aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia sampai di titik cara pandang dia terhadap Tuhan berubah, setelah itu Tuhan pulihkan dia. Nah, Bapak Mama yang sekarang lagi menderita mau tunggu sampai kapan? Kalau tetap melawan Tuhan, kalau tetap tidak mau bertobat, Tuhan mungkin akan perpanjang masa ujian. Sama dengan di sekolah remedial terus, remedial. Orang biasa di sekolah remedial cuma 2 kali. Mungkin Bapak Mama Saudara remedial bisa 100 kali. Remedial. Sampai lulus, baru kita naik kelas. Gitu ya. Ada cerita yang lain. Bapak mau tahu cerita tentang Stefanus.
Stefanus yang dalam Kisah Rasul, dia dirajam sampai mati dan Paulus lihat dia ketika dirajam. Menurut cerita dari mulut ke mulut, dari zaman dulu itu, diceritakan bahwa dia itu ditaruh di satu lubang, lalu hanya kepala saja yang terangkat di atas, yang badannya terkubur, lalu dia lempar sampai mati. Tapi ketika dia menderita, dia bilang apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah kalau kotong satu kali lu ada pelempar, kotong bilang apa? Ambil batu, bawa pergi gereja, doa nasar supaya itu orang ancor. Nah itu kita punya kerinduan. Orang fitnah kita satu kali, lu tunggu Bejang dapat tuh satu kali lu habis. Kita akan remedial, kalau model begitu akan remedial terus. Ada cerita-cerita pada zaman Kaisar Nero, Bapak Mama Saudara. Pada zaman Kaisar Nero ada yang bilang Kaisar Nero, Kaisar Roma itu kaisar yang gila. Dia dipengaruhi iblis dan dia sangat gila, kata orang itu. Kenapa? Satu kali dia ingin mengubah kota Roma. Tapi dia tidak tahu caranya karena senat saat itu menolak, tidak setuju Roma diubah. Satu kota dia mau rubah. Akhirnya supaya kota Roma bisa diubah apa? Dia bakar kota Roma. Ketika dia bakar kota Roma, semua orang tahu ini kerja Nero, karena Nero yang berniat mau ubah ini kota Roma. Tapi dia buat propaganda, yang bakar kota Roma orang Kristen. Kenapa? Karena dia tahu orang Kristen tidak bisa melawan. Akhirnya orang Kristen dibenci, dikejar, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang orang Roma kuliti binatang, lalu kulit binatang itu ditempel di badan orang Kristen, lalu dibiarkan dimakan oleh anjing. Ada yang Nero mau bikin pesta kebun, karena malam gelap, dia bakar, dia bikin orang Kristen jadi obor. Sepanjang dia punya kebun itu, orang Kristen terbakar habis-habis. Dan dia nikmati itu. Apakah orang yang dibakar hidup-hidup itu, mereka menyangkal Kristus? Tidak. Di tengah penderitaan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan faktanya, 300 tahun kemudian, Roma menjadi Kristen. Peperangan orang Kristen tanpa senjata, hanya dengan iman, bertahan dalam penderitaan. Nah, bagaimana dengan ketong semua saat ini? Apa kita jadi orang Kristen yang cengeng? Coba Mama ingat saja. Coba sakit pilek, sakit flu dulu, beta pernah sakit COVID. Menderita, diisolasi. Tapi Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan bisa merasakan bagaimana diisolasi, bagaimana diasingkan. Melalui penderitaanmu, bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan izinkan kamu merasakan sangat sedikit kecil dari penderitaan Kristus. Bersyukur, nikmati itu. Berproses bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Mama Saudara sering nyanyikan Allah itu baik, Allah baik, kasih setianya tak berkesudahan, pasti Tuhan izinkan Bapak Mama semua menderita, entah itu salah sendiri atau Tuhan izinkan, tetap pasti ada tujuan yang baik. Nah, semua orang yang menderita itu, mereka setia bertahan bertekun untuk satu hal, merindukan kapan Yesus kembali. Rindu itu bukan kayak tadi, hanya satu perasaan yang meluap-luap emosional, menunggu bertemu dengan Tuhan, bukan. Rindu itu adalah agapao, berkorban tanpa pamrih, berkorban tanpa hitung-hitung, berkorban tanpa minta. Tuhan ingat, beta sukasi ini, Tuhan balas 10 kali lipat. Lalu mulai klaim janji firman Tuhan, menabur, dibalas 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan soal itu. Percaya Tuhan itu Allah yang tahu bagaimana membalas kebaikan kita. Ada satu cerita, walaupun ini bukan konteks, beta sedikit kutip saja. Ini bukan poinnya sebenarnya. Kalau mau cerita, bagaimana Yesus memanggil Petrus. Petrus itu semalam-malaman, dia butuh ikan untuk bisa bayar pajak. Dia butuh ikan untuk makan minum. Tapi semalam-malaman, dia tidak dapat ikan. Lalu Yesus pinjam perahu Petrus untuk beritakan Injil. Setelah Yesus selesai beritakan Injil, Yesus bilang pada Petrus, bertolak lebih ke dalam, tebar jala, di sebelah kanan kamu dapat ikan. Petrus ikut dan dia dapat. Sekali lagi ini bukan poinnya, tapi itu mau bilang ini contoh yang paling sederhana. Kalau Allah memakai hidupmu, dia tahu bagaimana tanda kutip berterima kasih kepadamu. Sekali lagi ini bukan poin, tapi kalau Bapak Mama Saudara ada yang mau menghitung-hitung kapan Tuhan balas saya, dari hal yang sederhana seperti ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu bagaimana meninggikan orang rendah, yang rendah ditinggikan. Dan Tuhan tahu caranya bagaimana kasih turun orang yang tinggi hati pi rendah. Allah sangat tahu caranya. Yesus katakan kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Kenapa orang-orang menderita itu, mereka dihantam dengan penderitaan sampai mati mereka bertekun. Tuhan sudah katakan alam maut pun tidak dapat mengalahkannya.
Gereja dihantam berkali-kali dengan begitu banyak masalah. Sepanjang sejarah gereja sampai ribuan tahun sampai saat ini, gereja tetap bertahan. Dan kalau Bapak menghitung secara statistik yang nyata, kekristenan di dunia ini paling besar. Padahal kekristenan itu satu-satunya agama yang paling dibenci di dunia ini. Apalagi omong nama Yesus itu paling dibenci. Tapi dia tetap bertahan. Siapa yang tahan dia? Yesus yang mendirikan gerejanya. Artinya, kalau Bapak Mama bilang aku gereja, tubuhku adalah bait Allah, berarti aku ini adalah bait Allah, aku gereja, semenderita apapun kamu, Tuhan sanggup pelihara. Percaya itu, kecuali kamu bukan gereja Tuhan, kecuali kamu bukan tubuh Kristus, menderita pipa setan. Tapi kalau kamu yakin, kamu sudah dibaptis dalam nama Yesus, kamu sudah belajar Kristus, kamu sudah mengenal Kristus, kamu sudah bertobat, sudah lahir baru, Yesus tahu bagaimana pelihara kamu. Di dalam cerita Sadrak, Mesak, Abednego, Misael, Hananya, Azaria, teman-temannya Daniel. Mereka dibuang ke dapur api, dengarkan ini baik-baik, kalau Bapak mau tahu ceritanya, mereka dibuang ke dapur api oleh Nebukadnezar. Mereka dipelihara hidup. Tidak ada ayat Alkitab yang bilang bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Azaria itu melihat Allah berjalan di tengah-tengah mereka. Mereka tidak ada ayat yang bilang gitu. Tetapi Nebukadnezar melihat, dia bertanya, bosong lempar berapa orang? 3 orang. Tapi aku lihat ada 4 orang berjalan di situ dan satunya, salah satu itu seperti anak dewa. Artinya begini Bapak Mama. Bapak Mama menderita, terutama menderita bagi Tuhan. Kamu mungkin hanya tahu kamu menderita dibakar, dipanggang di api. Tapi orang lain melihat ketekunanmu, mereka lihat Yesus berjalan bersama-sama denganmu. Amin. Bertekun dengan Tuhan. Mungkin kau bilang, Tuhan, besok rasa Tuhan hadir, betal menderita, betal sakit, terlalu banyak masalah Tuhan sampai teriak, wah, teriak panik begitu. Karena merasa sendiri. Lalu mulai bilang, aku seperti orang yang paling malang di dunia ini. Tidak. Yesus sedang berjalan bersama-sama denganmu. Bapak mau tahu cerita Footprints? Pasti cerita yang sangat terkenal. Orang yang berjalan di pantai, awalnya dia lihat 2 pasang kaki, tapak kaki. Tapi kemudian ketika dia jalan di jalan yang berbatu-batu, dia hanya lihat 1 tapak kaki. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada di mana? Bem kaki lagi sakit, beta menderita. Tuhan bilang tidak. Yang kamu lihat itu adalah kaki saya yang menggendong kamu. Percaya, Tuhan menyertai kita. Ya, sekali Bapak Ibu Saudara, hal penting bagi kita adalah berhentilah menghitung berkat Tuhan itu hanya bersifat materi. Tadi kita sempat nyanyi lagu berkat Tuhan, tapi beta bersyukur di referen lagu itu adalah yang dimaksud berkat Tuhan adalah kasih setia Allah, tak berkesudahan. Kasih setianya itu tidak berkesudahan bagi kita. Paulus nasihatkan Timotius begini dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Apa yang dimaksud dengan beritakan firman? Beritakan firman itu artinya bukan hanya seperti ini berdiri dan berkhotbah atau pimpin di KKR atau pimpin di bar rumah tangga, bukan sekadar itu. Beritakan firman adalah dengan cara hidupmu, dengan etika hidupmu. Beritakan firman. Baik atau tidak baik waktunya. Entah kamu lagi dongkol, lagi jengkel dengan orang, tetap bersikap baik. Karena ketika kamu kendalikan dongkolmu, jengkelmu dengan bersikap baik, dengan berkata-kata baik, kamu sedang beritakan firman. Amin. Tapi kalau kamu marah, kamu maki dia, kamu tidak sedang beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Makanya para rasul, makanya para martir, tokoh-tokoh Alkitab, bahkan banyak orang Kristen sekarang, di tengah penderitaan pun mereka menyanyi puji Tuhan. Itu bukan seorohani. Karena mereka sedang beritakan firman. Di tengah penderitaan pun, saya tetap beritakan Yesus itu baik. Saya bertobat dari pernyataan sebuah anak kecil. Waktu saya sakit, saya bilang, kalau Tuhan, kalau Engkau ada, sembuhkan saya. Saya bertobat dari membaca satu buku kecil, kesaksian seorang anak perempuan umur 9 tahun. Dia bilang begini, hari ini saya mau bersaksi, Tuhan itu baik, meskipun saya duduk di kursi roda sekarang ini. Dia bukan bersaksi saat dia sembuh, saat dia duduk di kursi roda, dia katakan Allah itu baik. Saya menangis 1 jam. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau saya mati di kuburan penyakit ini, saya terima. Tapi saya minta tolong, jangan biarkan sakit ini menghalangi saya untuk melayani Tuhan dan sesama. Kenapa bisa begitu Bapak Mama Saudara? Karena fokus pemberitaan adalah Kristus. Menjadi saksi Kristus,
Bapak Mama tahu, beta kasih contoh begini. Saat-saat kalau Bapak Mama pergi ke pengadilan, diminta jadi saksi, lalu hakim akan tanya, kamu tahu peristiwa itu? Tahu Pak. Tahu dari mana? Dengar dari orang. Bapak Mama akan disuruh terus bersaksi, kok disuruh keluar. Menjadi saksi artinya, kamu ada di kejadian itu, kamu lihat langsung, kamu alami langsung. Itu namanya saksi. Menjadi saksi Kristus, Yesus katakan, kamulah saksiku, karena sejak semula kamu bersama-sama dengan aku. Artinya kita bersama-sama dengan dia, menjalani hidup bersama-sama dengan dia, susah senang bersama-sama dengan dia, mengalami dia, bukan hanya soal rasa dia ada, tapi beriman. Iman itu bukan perasaan. Jangan kita bilang hari ini Tuhan tidak ada karena saya tidak merasakan, bukan. Bagaimana merasakan Tuhan kalau bulu badan saya merinding, saya gemetar? Tidak perlu ke gereja, ke kuburan malam-malam jam 12. Pasti gemetar. Bukan kuburan di depan rumah, kuburan yang gelap gulita. Kalau kita sudah biasa ke kuburan yang kita biasa pergi, kita tidak akan takut. Betul ya? Tapi coba ke kuburan yang jarang orang pergi, yang kelihatannya angker-angker. Kebanyakan orang akan gemetar di situ. Mengalami Kristus, setelah mengalami, mengenal dia di dalam iman, baru bersaksi, Allah itu baik. Saya satu kali di satu tempat jauh dari sini, ketika tiba-tiba saya sakit, entah kenapa, habis dari pemandian umum saya tiba-tiba sakit. Entah kenapa saya tidak tahu. Tidak ada gejala-gejala sakit. Tiba-tiba saya punya pinggang ini sakit sekali, duduk, berdiri, jongkok, segala macam apapun, tidak bisa, sakit menderita. Tapi hari itu saya harus ajar satu anak pemuda di gereja, belajar organ gereja. Dan saya harus jalan sekitar 30 menit. Saya mau putuskan istirahat saja, tidak pergi karena saya sakit. Tapi saya bilang kalau saya tidak pergi, saya kalah dengan penyakit ini. Saya tidak tahu sakit karena apa. Saya jalan pergi sampai di gereja jalan kaki. Tidak ada orang yang biasanya kalau lewat itu minimal ada satu orang lewat yang kendaraan dan tawarkan, mari numpang gitu. Tapi tidak ada sama sekali. Seolah-olah saya diuji saat itu. Saya jalan kaki. Sampai di gereja, anak itu sudah ada, lalu saya latih dia. Dan yang tadi saya cerita, saya SMS, waktu itu masa SMS semua teman-teman pendoa di seluruh Indonesia, tolong doakan saya. Mereka banyak nasihat-nasihat, yang tadi saya katakan. Ketika saya respon nasihat itu, saya tidak balas SMS, tapi dalam hati saya bilang, kamu omeng enak, kamu tidak rasa ini sakit. Saya mau muntah-muntah tidak bisa muntah-muntah tidak bisa. Sakitnya luar biasa. Lalu saya bilang kepada satu teman saya, doakan saya, bersyukur dia tidak ada nasihatnya. Dia cuma balas pesan pendek, mari satukan hati dan kita berdoa. Saya senang dengan kata itu. Tidak ada nasihat. Mari satukan hati dan berdoa. Lalu saya coba angkat hati, arahkan pada Tuhan. Saat itu juga dalam hitungan tidak sampai 10 detik, saya merasa seperti ada kulit yang menyapu tempat sakit ini. Saya rasa kulit ketemu kulit. Arah dengan sapuan itu penyakit saya hilang. Sekejap. Sampai hari ini tidak sakit kembali. Apakah kita mau andalkan Tuhan dengan mengalami mujizat? Jangan. Kita akan tersesat. Kita akan disesatkan. Percaya bahwa Allah itu baik, iman itu, Bapak Mama kalau lihat di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun kamu harapkan, dasarnya iman. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Walaupun tidak rasa, percaya Allah itu baik. Belajar mengenal dia. Supaya kita dikuatkan dalam segala keadaan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6, Paulus katakan begini, saat kematianku sudah dekat. Kalau kita baca tentang kematian, mungkin banyak dari kita yang mulai rindu surga atau rindu tinggal di bumi, di surga. Mau mati sekarang, kakak, belum nikah nih kakak, belum ada kerjaan nih. Biar naksir satu nona mau dia belum balas nih. Ya. Kita punya banyak alasan. Sekarang kalau mungkin Bapak Mama Saudara ada yang rindu ke Jakarta, Surabaya, Israel, Amerika, Italia, London, kemanapun. Sudah rindu mau ke sana. Lalu pergi ke bandara, tiba-tiba pesawat delay. Marah kok tidak? Marah, semua orang protes. Tapi kenapa kalau mau ke surga, seolah-olah Tuhan delay, tidak marah. Tuhan bilang mau surga, tapi Tuhan bisa sakit-sakit, soal mati-mati juga Tuhan. Pada surindu gitu ya. Berarti kita masih merindukan tinggal di bumi. Karena terlalu banyak aset di bumi. Coba semua aset diambil, kita rindu surga gitu ya. Kata kematian yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu kalau dalam bahasa Inggris dia bukan bilang kematian. Kalau kematian kan die atau death atau apapun itulah.
Tapi dalam teks bahasa Inggris, dia bukan bilang kematian, dia bilang departure, keberangkatan. Kalau dalam bahasa Yunani disebut analusis. Analusis itu seperti dipisahkan. Gitu. Dipisahkan. Jadi dalam pandangan Paulus, dia bilang saat kematianku sudah dekat, dia katakan saat keberangkatanku sudah dekat. Kalau sekarang ini, Bapak-Bapak Saudara, kalau ditanya, kematian, orang akan berpikir gini, lu mati masuk mana? Syukur-syukur masuk surga, betul ya? Kalau terlempar lewat surga, masuk neraka misalnya. Atau sampai surga, masuk neraka. Kita banyak tidak yakin, mati itu surga atau neraka. Begitu. Tapi kalau Paulus dia bilang, saat keberangkatanku sudah dekat, kalau ditanya, mau kemana? Mau berangkat. Berangkat di mana? Kan jelas toh. Berangkat di Rote, di Ende, kan jelas kan? Di Atambua. Di Atambua di mana? Mau di Fulan Pehan, jalan-jalan. Jelas keberangkatan. Nah, Paulus kenapa? Dia yakin betul menghadapi kematiannya, karena dia tahu dia pergi kemana. Saat keberangkatanku sudah dekat. Dan dia berharap Tuhan jangan delay. Coba, 5 detik sah, tutup mata, Tuhan, beta mati, surga kau neraka. Saat kematianku sudah dekat. Kalau menjadi Kristen, kita tidak yakin bahwa kita diselamatkan dalam Kristus dan masuk surga, kayaknya sia-sia kita jadi Kristen. Salah satu keunikan Kristen adalah adanya Yesus Kristus. Yesus Kristus menjamin, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kalau kita berjalan ikut Yesus, kita yakin, kita bilang saya pengikut Kristus, saya Kristen, tapi tidak yakin ke surga, lalu Yesus pimpin di mana? Coba koreksi baik-baik iman dan keyakinan kita di hadapan Tuhan. Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman, aku sudah sampai di finish. Istilah sekarang yang lagi tren, lagi viral di mana-mana adalah finishing well. Selesai dengan baik. Nah, sekali lagi ini penting Bapak Mama Saudara, bagi Bapak Mama yang punya anak, entah anak biologis, anak rohani. Tugas Bapak Mama sebenarnya adalah meyakinkan anak-anak itu bahwa Bapak Mama percaya kepada Kristus. Dan yakinkan mereka bahwa setelah Bapak Mama meninggalkan dunia ini, mereka tetap memelihara iman dan meneruskan karya Kristus dalam mereka. Paulus dia tahu bahwa dia sudah akan segera meninggalkan dunia ini, maka dia didik betul-betul Timotius untuk meneruskan pelayanannya. Itu yang paling penting. Saya lihat dalam sejarah hidup ini Bapak Mama Saudara, termasuk perusahaan-perusahaan besar, biasanya visi hebat dari para pendiri perusahaan itu hanya sampai pada generasi kedua. Paling banyak ketiga. Setelah itu bangkrut perusahaan itu. Visi itu tidak diteruskan. Baik Bapak Mama orang tua yang bertekun di dalam Tuhan, yakinkan para pemusik bisa ke depan, yakinkanlah bahwa setelah kamu meninggalkan dunia ini, anak-anakmu meneruskan karya pelayanan itu. Meneruskan karya iman yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan Bapak Mama Saudara semua. Saya tutup dengan pesan ini Bapak Mama Saudara. Penderitaan itu melekat dengan kekristenan. Seolah-olah kekristenan tidak ada artinya tanpa penderitaan. Jadi kalau Bapak Mama Saudara mau mengikut Kristus hanya untuk nyaman-nyaman saja tanpa menderita, seperti Bapak Mama salah memilih. Penderitaan itu melekat kepada orang Kristen. Dan penderitaan itu membuat kerinduan kita makin melekat kuat kepada pribadi yang kita rindukan. Sekali lagi saya sampaikan ini ya. Penderitaan itu melekat kuat di dalam kekristenan. Dan penderitaan itu membuat kita makin rindu untuk bertemu dengan Kristus pribadi itu. Jadi belajarlah sungguh-sungguh untuk melalui penderitaan kita, fokus kita tetap kepada Tuhan. Mungkin di saat ini ada Bapak Mama Saudara yang bergumul dengan akhir hidup. Minta maaf, minta izin Bapak Mama semua, mungkin yang sudah tua. Tapi kita sadar betul, zaman sekarang meninggal atau mati itu bukan soal usia yang makin tua. Banyak orang tua yang berharap anaknya kuburkan dia, tapi terbalik. Dia kubur dia anak. Ada yang bergumul hidup bersama dengan Tuhan. Ada orang tua yang bergumul
dengan anak-anaknya gitu ya. Orang tua bergumul menjadi teladan bagi anak-anak. Atau juga mereka yang sedang menghadapi tantangan iman pada saat ini dalam rumah tangga, kerja, pelayanan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan kita. Kita katakan kepada Tuhan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku.